Saya ingat Ibu, terakhir kali saya wawancara Bu Risma di Mata Najwa juga, ada hal-hal yang memang membuat Ibu begitu tersentuh. Kalau bicara soal anak-anak, kalau bicara soal orang miskin yang kemudian tidak mendapat perhatian, itu selalu menyentuh hati Bu Risma. Alasan khusus atau mengapa itu mudah sekali menyentuh hati wali kota lewat hal-hal seperti itu? Saya bayangkan kalau saya seperti mereka gitu. Jadi saya bayangkan kalau saya seandainya saya seperti mereka, kemudian saya tidak ada orang lain yang akan menolong. Bagaimana? Makanya saya kadang-kadang justru emosi di situ gitu. Saya maksudnya bisa marah sekali karena itu justru malah. Itu apa namanya? Saya tidak mau staf saya kalau sampai begitu itu kemudian dia menelantarkan itu, saya marah betul itu. Dan kalau sudah itu marahnya marah sekali itu. Pernah suatu saat saya datang ke suatu tempat, ibu itu nggak mau saya ajak, ibunya sakit, udah berapa tahun nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur. Nah dia punya anak kecil, anak usia 8 tahun, kelas 3 SD. Nah dia yang masakkan, yang mandiin ibunya gitu. Terus saya ngomong, Bu, gimana ibu harus diopname, terus puskesmas datang. Saya datang terus ada yang ngabari, puskesmas datang, kepala, Bu, ibu ke rumah sakit ini harus opname, Bu. Ibu itu enggak mau, sudah Bu, ibu enggak usah mikir bayar. Gimana, saya mikir anak saya tinggal di sini sendirian. Saya rundingan sama dinas kesehatan, kepala dinas. Enggak apa-apa Bu, diopname dua-duanya aja. Anaknya juga diopname? Iya, anaknya. Terus gimana nanti sekolahnya? Ya kita antar. Jadi anak itu setiap hari diantar ke sekolah pakai ambulan. Untuk memastikan ibunya mau dirawat. Iya, supaya ibunya mau dirawat. Iya, anaknya ikut di rumah sakit gitu. Diantar ambulans setiap hari? Iya, sampai sembuh, Bu? Iya, sampai sembuh terus bisa pulang, sudah bisa duduk, kita kasih kursi roda, itu kan. Terus ada yang gini, kita nemukan udah tua sekali, mungkin anaknya 2, ibu ini usianya 90 berapa gitu. Putranya 2, usianya 70 berapa. Satunya 50 berapa gitu. Ternyata satu gila, satunya ya gitu, agak itu. Ibu ini nggak dirawat sehingga sini kotoran semua sampai luka semua. Sampai luka semua. Saya udah nggak tega gitu loh lihat. Terus habis itu sudah bawa ke rumah sakit, apapun yang terjadi bawa rumah sakit. Si putranya bawa ke rumah sakit jiwa sampai anak-anak rumah sakit itu, teman-teman rumah sakit itu ngomong ibunya ibu gitu. Ibunya Bu Risma? Iya, ngomongnya ibunya ibu gitu, ibunya saya gitu. Bukan disangkanya, tapi memang dia membahasakan itu karena saya tiap hari telepon rumah sakit gimana kondisinya. Hari yang ke-9, saya pas posisi di Jakarta, khusus ngabar itu anak rumah sakit meninggal. Hari yang ke-9. Tapi sebelumnya tuh kebetulan kepala dinas kesehatan itu ikut saya. Lari dia dari rumah, ikut saya di Jakarta dari toilet dia, lari, Bu, kenapa? Ibunya ibu ngeliatin saya gitu, senyum katanya. Terus nggak taunya dikabari sebentar kemudian meninggal ibu. Meninggal. Iya. Tapi yang jelas ibu lega karena saya senang karena pemerintah sudah pernah merawat gitu. Pemerintah sudah pernah merawat sampai akhirnya menemui ajal. Iya. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Jadi semua laporan yang masuk ke wali kota Surabaya, semuanya diselesaikan? Iya. Pernah satu ada anak itu kirim surat ke saya, dia tuh kena kanker gitu, terus minta laptop gitu. Terus habis itu saya nggak sempat kan, saya titipkan, saya suruh nganter. Anak itu nggak mau terima, minta diantar sama Bu Risma sendiri gitu. Terus saya ke rumah sakit sore itu bawa laptop. Perawatnya enggak tahu, saya nggak boleh masuk. Saya ngomong, terus habis itu ada yang tahu, itu wali kota katanya gitu. Terus, oh iya Bu Wali silakan masuk. Terus saya masuk, saya kasihkan, ini sayang ibu sudah nggak punya hutang sama kamu ya. Kemarin mohon maaf, ibu nggak sempat jadi ibu suruh, tapi kamu nggak terima. Sekarang udah 1 bulan anaknya meninggal. Kita simak beberapa pendapat warga Surabaya soal Tri Risma hari ini. Dulu saya itu orang yang ngamen, turun bis, naik bis.
Terus saya kenal sama Bu Risma, saya dibantu dimasukkan kerja di KPS untuk kebutuhan keluarga. Bu Risma itu orang memang baik sekali. Semua rakyat loh salut sama Bu Risma. Diperhatikan, iya betul. Memang iya didatangi dokter dari mana tuh? Jagir, diperhatikan semua. Sebelumnya kan enggak ada ya. Enggak ada wali kota yang seperti Bu Risma itu. Saya bangga sekali dengan adanya Bu Risma itu. Saya setiap hari itulah ada laporan dari kalau nggak camat, lurah. Karena saya sampaikan begini, Mbak Najwa. Saya sudah sampaikan loh ya, camat, lurah, ke para kepala dinas. Tolong kalau ada anak tidak sekolah, orang tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan, kalian harus sampaikan ke saya. Kalau saya tahu, nanti kalau saya mati, saya bilang gitu, saya di Padang Maksar, saya ditanyain oleh malaikat, Bu Risma, itu ada warga saya, wargamu, kamu enggak bisa masuk surga karena wargamu ada yang ada yang ngeluh karena tidak kamu enggak melayani. Saya ngomong sama malaikat, saya sudah sampaikan itu sama lurah, sama camat, sama kepala dinas. Jadi saya selalu ngomong gitu. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab Bu Risma. Iya, kan saya kalau nggak tahu, iya, saya kalau nggak tahu kan saya nggak salah, kecuali kalau saya tahu saya harus tangani. Saya dengar juga Ibu hobi belusukan ke diskotik. Betul Bu. Jadi malam-malam tuh ngediskotik ternyata Bu Risma ini. Iya, cari anak-anak. Ke diskotik cari anak-anak? Iya, awalnya kan Satpol PP saya suruh masuk, nggak boleh masuk. Jadi saya kan nyari anak-anak. Jadi di Surabaya saya berlakukan jam kalau hari Sabtu, kalau hari biasa jam belajar mereka nggak boleh keluar. Tapi kalau Sabtu malam Minggu maksimal jam 12. Saya cari di atas jam 12 saya operasinya. Di atas jam 12 setengah 12 kita ngumpul terus berangkat. Nah awalnya Satpol PP saya suruh masuk. Ke diskotik, Ke diskotik itu nggak boleh masuk sama yang jaga itu. Akhirnya saya yang turun. Kenapa saya nggak boleh masuk? Saya bilang itu. Kalau nggak boleh masuk saya tutup ini. Saya gitu kan. Diancam gitu, kayak takut. Gitu, ya. Takut saya boleh masuk lah akhirnya. Saya masuk. Jadi Bu masuk ke diskotik? Iya. Goyang-goyang dikit nggak? Enggak. Jadi kan gelap, Ibu jadi nyari Iya, siapa? ya saya lihat gini makanya gimana bisa goyang. Lihat gini satu-satu yang mukanya kayak anak kecil gitu, keluar kamu. Mana KTP gitu. Ibu razia langsung? Iya. Sampai nungguin kan, kalau setelah itu nungguin sampai dia ketemu antara, jadi protapnya begitu. Jadi ketemu antara sekolah, guru atau kepala sekolah dengan orang tua. Protapnya gitu, nggak akan saya lepas kalau belum ada ketemu itu. Jadi begitu keluar diskotik, Iya. Ibu tungguin sampai mereka dijemput? Iya, banyak kan gitu kadang, tapi sekarang alhamdulillah anak-anak Surabaya sudah jarang sekali yang tertangkap. Jarang ke diskotik. Iya. Ibu, masih punya hobi tidak sih Wali Kota Surabaya? Di sela-sela malam razia diskotik, pagi 5:30 sudah di rumah sakit, keliling cari parit, keliling cari orang gila, pengemis orang sakit. Masih punya waktu hobi enggak? Ada hobinya. Ada Bu. Apa itu? Bersihkan got. Itu sudah jadi hobi ya? Iya, Bersihkan got. hobinya iya, nggak punya hobi apa hobinya, udah itu aja. Ibu, karena Ibu suka sepatu boot warna pink, kita mau ngasih hadiah untuk Bu Risma. Untuk dipakai juga Bu, bergantian dengan sepatu boot warna pink. Kita ada, ini Bu, ada sepatu boot tapi yang ini warna kuning, dipakai belusukan ya Bu. Terima kasih. Untuk ganti-ganti dengan yang warna pinknya, yang ini warna kuning. Pemimpin yang baik itu manakala hujan jangan dia tidur. Seharusnya dia berpikir mungkin ada rakyat saya yang bocor rumahnya, masalah banjir, macam-macam. Karena itu kita harus turun.